apakah karena kecanggihan atau karena memang keadaan di sini jadi muter-muter tadi ya, titiknya ketemu atau muter, saya nggak tahu bahwa di lapangan ini. Jadi saya atas nama tim saya minta maaf. Selamat malam teman-teman, terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan kedatangan teman-teman dalam undangan konferensi pers kami pada hari ini. Yang pertama, saya mau mengatakan atas nama klien saya, Pak Suprayanto dan Ibu Alia Karanina, ya, terpaksa harus melakukan ini semua. Pertanyaannya, loh kok terpaksa? Ya iya, kenapa? Karena pada waktu konferensi pers yang pertama sebenarnya waktu itu kami tidak menyangka bahwa persoalannya ini menjadi panjang. Karena pada waktu itu kalau teman-teman dengar, kami mau merespon pertemuan hari Selasa berdasarkan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Pak Egy Sujana atas nama Yeni Rahman untuk menyelesaikan kasus pidana yang sedang berjalan. Ya, jadi sekali lagi ini keterpaksaan. Kenapa begitu? Karena ternyata setelah komitmen itu kami mau realisasikan seolah-olah kami ini yang bohong. Padahal suratnya Pak Egy Sujana itu sudah kami balas dengan merespon bahwa kami juga setuju untuk melakukan restoratif justice. Tapi entah kenapa ada pengacara lain namanya Neti, seolah-olah itu sama sekali tidak ada, seolah-olah kami ini hanya mengarang. Dan yang mengejutkan lagi adalah membuat berita kemana-mana yang sangat menjatuhkan martabat dan kehormatan keluarga besar dari klien kami. Dengan membuat berita seolah-olah melaporkan soal perselingkuhan. Padahal sekali lagi waktu awal-awal itu tidak ada pasal perselingkuhan. Ya, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah kasus pengerusakan 170 di mana Ibu Yeni Rahman sudah dipanggil 2 kali sebagai tersangka dan klien saya Pak Supra baru mau dipanggil atau baru dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Akan tetapi karena ada keinginan RJ, maka kami meresponnya dengan baik. Akan tetapi ini berita ini jadi kemana-mana yang dilakukan oleh Neti maupun oleh Yeni Rahman. Karena itu, kalau sudah begitu niat baik kami ternyata dilecehkan dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Maka sebagai kuasa hukum, kami mengambil langkah hukum hari ini. Ada 2 langkah hukum yang kami ambil. Yang pertama, saya yang akan menjelaskan, ya, atas nama Pak Supra, hari ini kami melaporkan ke Mabes Polri. Ya, hari ini dengan nomor LP, di sini ada nomor LP STTL 249 garis miring 6 Romawi garis miring 2023 Bareskrim. Ya. Nah, apa yang dilaporkan, yang kami laporkan ini hubungannya awalnya adalah pencurian dalam rumah tangga yang kemudian dilanjutkan pada pasal 30 dan pasal 32 ITE. Bang, pasal 67 itu apa? Pasal 67 itu atau tadi yang saya jelaskan itu adalah pencurian dalam rumah tangga. Loh, kenapa dilaporkan begitu?
Karena penjelasan dari Neti adalah handphone itu katanya tertinggal, padahal itu handphone pribadi. Ya, katanya diambil atau bagaimana, tapi penjelasannya tuh diambil, kemudian dibawa ke counter, dan kemudian isinya diumumkan oleh saudara Neti dalam konferensi persnya. Ya, saya ingatkan lagi, dalam konferensi persnya. Dan di situ saya sangat kaget karena ternyata isi handphone itu justru diumbar kemana-mana. Padahal barang itu milik suami daripada Yeni Rahman. Dan itu sifatnya pribadi, karena tidak mungkin ada yang bisa membuka. Nah, pertanyaannya dari mana saudari Neti sebagai kuasa hukum Yeni Rahman yang katanya melaporkan perselingkuhan bisa mendapatkan dan membuka isi dari handphone yang sangat pribadi, karena itu iPhone. Jadi tidak bisa sembarangan kan, karena itu ada passwordnya. Loh, kok isinya bisa diumumkan sedemikian rupa dan diumbar dan dibenarkan oleh Yeni Rahman sebagai istri dari Pak Supra. Teman-teman, kami melihat sini sudah sangat serius. Karena itu kami terpaksa melakukan langkah-langkah ini untuk memperjelas keadaan ini. Dari tindakan pencurian di dalam rumah tangga terhadap handphone, kami jungtokan dengan pasal 30 dan pasal 32 ITE yang mengatakan di sini bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, ya, dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dengan tujuan memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Itu yang tadi kami laporkan, dan yang membuat laporan ini adalah Pak Supra sendiri, di mana kami hanya mendampingi. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya soal rumah tangga. Akan tetapi karena Yeni Rahman sudah membuka, maka terpaksa kita harus mengambil langkah ini. Dan saya juga menyesalkan ini terjadi karena beberapa teman-teman media meliputnya dan menganggap seolah-olah itu adalah hasil yang sah. Padahal konferensi pers dulu dan kemudian teman-teman memberitakannya, baru seolah-olah membuat laporan ke Polda. Diingat itu kronologinya. Ya. Jadi dia konferensi pers dulu dengan menjelaskan katanya dia dapat handphone itu tertinggal, kemudian dia bawa ke counter, isinya soal perselingkuhan dan lain sebagainya, dimuat. Baru setelah konferensi pers dan beritanya kemana-mana, dia baru bikin laporan. Inilah yang saya maksud dengan terpaksa. Ya, sekali lagi terpaksa. Kenapa? Karena dari awal kami mau RJ sebagaimana keinginan tertulis yang sudah diajukan oleh Pak Egy Sujana sebagai lawyer dari Yeni Rahman. Ya, itulah pokok-pokok penting yang kami coba lakukan pada hari ini di Mabes. Tentu pertanyaannya, siapa calon-calon tersangkanya? Yang pertama adalah Yeni Rahman, yang kedua adalah Neti, yang ketiga tentu masih dalam lidik, yaitu siapa itu counter itu. Kok dia katanya seolah-olah bisa membuka handphone pribadi orang dan isinya bisa diberitakan begitu saja ke media massa. Dan teman-teman, saya juga tidak tahu bagaimana pertimbangannya, dimuat dan itu menjatuhkan harga diri, martabat, dan lain-lain sebagainya. Saya terus terang saja, saya menyesalkan peristiwa ini terjadi, tetapi kami tidak mau berpolemik. Kami mau menempuh jalur hukum supaya kebenaran dan keadilan tetap ditegakkan, ya. Karena ini eranya era informasi, jadi jangan sampai orang menyalahgunakan
dan menyebabkan teman-teman media ini juga jadi terperosok pada hal-hal yang sebenarnya melanggar hukum sumbernya. Nah, jangan sampai kalian jadi alat. Saya nggak mau, ya. Saya nggak mau, kan dari awal saya tidak mau berhadapan dengan teman-teman karena teman-teman adalah pilar demokrasi. Ya, saya tidak mau, karena itu kami laporkan hari ini ke Mabes. Ya. Nah, sekarang Anda dengar laporan kedua yang atas nama Alia Karenina, ya, yang dilakukan di Polda Metro Jaya juga pada hari ini. Silakan Mas Pras. Terima kasih teman-teman. Hanya menambahkan saja, sebenarnya pidana itu atau laporan polisi itu satu hal yang ultimum remedium. Salah satu pil pahit yang harus ditelan dari orang-orang yang baik itu sebagai pelapor ataupun terlapor. Jadi inilah bentuk reaksi kami yang kenapa selama ini kami diam. Kami hanya melihat, memantau perkembangan sampai sejauh mana maksud dan tujuan dari saudara Yeni Rahman yang dengan tegas mengumumkan klien kami Alia Karenina sebagai pelakor. Ini tentunya satu tujuan yang sangat serius, karena lagi-lagi ini masalah ranjang, ini masalah kamar gitu. Apa maksud dan tujuan dia mengumumkan itu dan menyebut namanya dengan sangat jelas di setiap konferensi pers? Karena yang harus kita ketahui bersama, setiap orang mempunyai hak hukum, dan dalam hukum Indonesia mengenal namanya asas praduga tak bersalah. Buktikan dulu, tempuh dulu jalur-jalur yang benar, baru bisa diumumkan. Itu pun pakai etika, pantas nggak itu diumumkan. Apakah pantas? Belum ada jalur hukum yang dia tempuh, sudah mengumbar foto-foto yang menurut kami secara etika, secara kesusilaan, itu tidak etis. Tanpa bertanya atau berkonfirmasi langsung kepada pihak yang ada dalam foto tersebut. Makanya dari respon atau perkembangan dari pemberitaan selama ini, akhirnya klien kami menggunakan hak hukumnya dengan melaporkan saudara JR dan EN pasal 310, 311 KUHP, Junto pasal 27 ayat 3, Junto 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 tentang ITE. Jadi ini merupakan satu respon terhadap pemberitaan-pemberitaan yang terjadi selama ini, yang menurut klien kami seolah-olah membangun opini publik supaya ada pengadilan sebelum pengadilan, ada penghakiman sebelum diputus oleh hakim. Artinya hak hukum klien kami sudah terlanggar. Makanya ini ultimum remedium, karena tadi sudah dibilang di awal ada upaya-upaya restoratif justice, makanya kami tidak banyak merespon pemberitaan yang dilakukan oleh pihak JR dan kuasanya. Tapi ya karena memang situasinya makin memburuk dan penghakiman terhadap klien kami juga makin memburuk, maka klien kami memutuskan menggunakan hak hukumnya supaya ada apa istilahnya ya, ada keberimbangan terhadap pemberitaan itu, ada penegakan hukum juga terhadap hak-hak hukum dari klien kami. Gitu. Mungkin itu, dan besar harapan kami sebenarnya terhadap masalah-masalah yang seperti ini, klien kami sendiri
sangat terpukul, harga dirinya jatuh, ibunya, keluarganya, anaknya menjadi korban gibah, ya, menjadi korban gibah, sekali lagi menjadi korban gibah, baik itu di medsos ataupun di lingkungan. Jadi mari kita menggunakan track yang benar, cara-cara yang benar biar benar, yang salah biar salah gitu. Mungkin dari saya cukup. Audio Jungle.